Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama أو يجهل علي ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال ويا حسن الفئان ويا قائما بلا زوال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. أما بعد وبسند المتصل إلى الإمام الفقيه الأصولي النحوي المفسر جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المحلي وإلى الإمام الحافظ المؤرخ الأديب المحقق المدقق جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر محمد بن سامي القدري السيوطي رحمه الله تعالى ونفعنا بهما وبعلومهما وبأسرارهما وبأسرار سائر الصالحين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. إلى تفسير قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. Wa minhum, dan sebagian dari mereka orang-orang yang beralasan tidak ikut perang, ingin tetap tinggal di Madinah, dari kalangan kaum munafikin. Man, adapun seseorang yaqulu yang berkata, siapa man, idzan li, berikan izin kepadaku, fit takhallufi, dalam tetap tinggal di Madinah, tidak ikut perang. Wala taftinni, dan jangan engkau uji aku. Dari pilihan bahasanya saja sudah menunjukkan tidak beradab kepada Nabi. Minta izin, bukankah itu santun? Iya, izinnya izin dalam apa? Urusan takhalluf. Tapi kemudian ada bahasa, jangan sampean nguji saya ya Rasulullah. Ini kan gimana? Sudah menjustifikasi Rasulullah seakan memberatkan dirinya, menguji dirinya. Siapa orang ini? Wahwa, adapun man itu Al-Judd ibnu Qais. Namanya Al-Judd ibnu Qais. Qala, berkatalah kepada Al-Judd ibnu Qais, siapa Nabi SAW, hallaka fi jallati Bani Asfar, apakah bagimu dalam memerangi, dalam berjihad memerangi Bani Asfar. Bani Asfar ini raja-raja Romawi. Istilah yang digunakan pada zaman itu adalah Bani Al-Asfar. Mungkin identik dengan warna kulit, ya, etnis dari suatu bangsa Romawi yang terlihat aswar, sofra. Faqala, maka berkata siapa Al-Judd ibnu Qais ketika diajak untuk berperang, ya, inni mughramun bin nisa, saya ini sangat menyenangi wanita, tidak bisa
melihat wanita cantik langsung tergoda. Bisa dibayangkan bagaimana ada orang berani mengutarakan seperti ini di depan Rasulullah. Wa akhsha in ra'aitu nisa'a Bani al-Asfar alla asbir anhun. Dan saya khawatir jika saya melihat wanita-wanita Bani al-Asfar, Romawi, dengan kecantikannya, warna kulitnya, alla asbira, saya tidak sabar, saya tidak bisa tahan diri, anhunna, dari mereka. Fa'uftatanu, maka saya teruji, terkena fitnah. Qala ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, ala fil fitnati saqatu. Ketahuilah bahwasanya fil fitnati, dalam fitnah, saqatu, mereka telah jatuh. Bitakhallufi, dengan tetap tinggal di Madinah, minta tetap tinggal di Madinah, itu sudah jatuh dalam fitnah. Ini aneh, dirinya sudah terjatuh dalam fitnah, masuk dalam perilaku orang-orang munafik, masih sok-sokan, ya Rasulullah, saya kalau nanti diajak perang ketemu sama wanita cantik tergoda saya, jangan uji saya dengan ujian saya tidak mampu. Alasan. Sementara ada orang lain minta doa yang baik pada Rasulullah, ya Rasulullah, doakan saya mudah-mudahan kuat iman, kuat Islam. Bukan melemahkan dirinya. Ada seseorang beralasan yang menunjukkan kelemahan dirinya. Ini perhatian bagi santri ya. Kalian ketika diperintah, kemudian jawabannya menunjukkan siapa diri kalian sebenarnya, di situ. Ini ruangan kok kotor misalkan. Mohon maaf Kiai, sapunya tidak ada. Sapunya, bukan begitu jawabannya. Kalau orang yang cerdas, dia akan baik ya, saya akan cari sapunya. Nanti urusan sendiri dia yang akan berusaha. Tidak usah menyibukkan diri di depan Kiai dengan berbagai alasan. Mohon maaf, tidak ada sapu panjang untuk bisa menyapu bagian atas. Nah, begitu jawaban yang benar. Orang yang cerdik dan tanggap, beradab, baik, ya. Cukup, sudah selesai. Apalagi kemudian alasannya, ini kan ka'alam, kata Matur, dalam ka'alam, memanjakan diri, tapi dalam rangka bermalas-malasan. Saya nanti kalau perang terlihat wanita cantik tergoda ya Rasulullah. Apa? Minta doa Rasulullah dikuatkan iman Islam. Dengan tinggal saja di Madinah, tidak ikut perang, mereka sudah jatuh kepada fitnah. Pakai alasan jangan difitnah, jangan diuji saya. Mereka sudah teruji. Begitu juga orang yang banyak beralasan. Dengan memberikan alasan yang semaunya sendiri, sekenaknya sendiri. Ya. Yang penting bisa berargumentasi bahwa dirinya jangan disalahkan atau punya jawaban. Dia sendiri sudah terjatuh sebenarnya. Sikap, cara menjawab seperti itu, dia sudah terjatuh dalam fitnah ujian sendiri. Tapi orang yang beradab, orang yang tanggap, orang yang cerdas, langsung mengiyakan. Jika salah, baik, akan segera dibersihkan. Kami akan mencari sapu itu, atau membelinya jika perlu, dengan uangnya sendiri, dengan begitu. Ini kan menunjukkan dia bermanja-manja, ta'adum, tidak mandiri, mungkin terdidik dalam lingkungan yang zona nyaman, tak biasa diperintah untuk berkhidmat. Ketika lewat di satu jalan, ada santri yang tanggap, langsung membersihkan sampah tanpa harus dilihat dulu oleh orang yang dipandangnya. Tapi ada yang harus ditunggu dulu perintahnya baru bergerak. Ka'alem kan. Lihat dulu kemana wajah gurunya untuk kemudian memberi isyarat baru bergerak.
Beda dengan orang yang tidak dilihat guru atau tidak dia tanggap di mana ada sampah, di mana ada kotoran langsung bersih. Ya, itu perbedaan jiwa mental orang yang terus belajar terdidik. Ya boleh jadi orang yang semacam ini lambat laun menjadi baik. Tapi kalau kemudian hanya untuk menjauh dari kebaikan dengan berbagai alasan, ribuan alasan, sebenarnya dia sudah jatuh dalam fitnah kemunafikan. Wa quri'a saqata, ya. Tidak menggunakan saqatu. Wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin, dan sesungguhnya jahannam itu la muhitatun, dilingkupi, bil kafirin, oleh orang-orang kafir, atau meliputi, ya. La muhitatun, jahannam itu muhitatun, melingkupi terhadap orang kafir. Jadi orang kafir dikelilingi oleh neraka jahannam. La mahisa lahum, tidak ada tempat pelarian bagi mereka al-kafirin anha, dari jahannam. Jadi di tengah-tengahnya neraka jahannam, tidak bisa keluar. Neraka jahannam meliputi, mengitari orang-orang kafir. Ini ancaman. Ini ancaman. Hati-hati orang yang munafik terhadap perintah Rasulullah dengan berbagai alasannya, ancamannya adalah neraka jahannam. Karena munafik di zaman itu konsekuensinya adalah kufur, langsung berhadapan dengan syari' yang menetapkan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In tusibka hasanatun, jika menimpamu hasanatun, apa kebaikan, maksudnya di sini mendapatkan suatu kebaikan. Intusibka, jika datang kepadamu suatu kebaikan, ya. Kanafsun wa ghanimatin, seperti kemenangan, harta rampasan perang. Tasuhum, mereka itu sedih, ya. Membuat sedih kepada mereka itu kemenangan itu. Kenapa orang Islam kok menang, ya? Kenapa kok dapat harta yang banyak? Ketika orang Islam menang, mereka kaum munafikin sedih, susah. Waduh, menang sudah, gimana? Kan tanda-tanda sudah. Ada orang baik sukses, dia susah. Waduh, ini kok ada madrasah di sini, ya. Waduh, nanti banyak orang ngaji di sini. Akhirnya hiburan dangdutan kalah nanti sama pengajian. Lambat laun ini orang-orang banyak datang ke musola. Ada orang terganggu dengan musola, terganggu dengan madrasah, terganggu dengan kebaikan-kebaikan. Nah, kenapa? Karena sudah tidak bisa dikenalkan dengan aroma kebaikan. Jangan ajari lalat bahwa sampah itu tidak baik. Kenapa? Karena tabiatnya sudah senang kepada kotoran. Tapi cukuplah lebah itu diletakkan di tempat yang banyak bunganya, dia akan memilih makanan yang terbaik untuk bahan madu. Wa in tusibka musibatun, dan jika menimpa kepadamu musibah, apa bencana. Ini lil muqabalah, ya. In tusibka hasanatun wa in tusibka musibatun. Jadi ada semacam sesuatu yang muqabalah, sebaliknya. Kalau menimpamu, kalau kamu mendapatkan kebaikan seperti menang dan harta rampasan perang, mereka sedih. Tapi kalau kamu kena musibah, syiddatun, kesulitan, terpukul mundur, yaqulu, berkata mereka, qad akhadna amrona, kami sudah menasihati, kami sudah ambil, kami sudah mengambil sikap kami, ya. Bil hazmi, dengan mantap, hina takhallafna, ketika kami tetap tinggal di Madinah, min qablu, sebelumnya. Engkau kan ngocak, tak noro perang engkau dapat kuna nengi nang Madinah.
Ari ya buktinya kadarnya. Gitu alasannya. Jadi kalau ada kesempatan menguatkan argumentasinya, wah tambah menjadi itu. Kenapa kamu tidak melakukan kegiatan kerja bakti misalkan? Ketika ada kerja bakti, dia sengaja menghindar, menjauh. Begitu ada kejadian kerja baktinya misalkan, ada kejadian apa? Oh, tadi kerja bakti ini panas-panas, capek. Engkau kan tak anda norak kelah. Ya jadi ya panas. Enggak cari alasan begitu. Tapi kalau kemudian, tadi kerja baktinya sukses ya alhamdulillah. Kenapa? Setelah kerja bakti ternyata dapat bonus, minum es segar, dapat hadiah pemberian dari orang masyarakat. Itu terlihat sedih karena dianggap berhasil, bertentangan dengan prinsipnya yang tidak mau ikut kerja bakti. Itu ada di sekitar kita perilaku semacam itu. Ketika ada orang lain terkena bencana yang dia tidak ingin terlibat dengan persoalan itu, dia bersyukur. Tulat, berarti engkau bener, ego. Mestinya kan ketika ada satu peristiwa yang ganjal, ada yang menghalangi, ada kejadian yang itu menimpa komunitas besar orang-orang baik, ikut berpikir, iya kasihannya gimana tuh, kepanasan, kerja bakti, mungkin kasih konsumsi yang segar-segar enak, ikut mikirkan begitu kan lebih baik. Begitu juga dalam hal perjuangan. Dari hal-hal kecil di sekitar kita di kamar, ya. Waktunya orang kerja bakti bersih-bersih kamar, dia tidak mau itu. Dia bermalas-malasan, menghindar, menjauh. Yang lain kerja, dia tidak ada di kamar. Atau banyak contoh lain. Kemunafikan kecil itu bibitnya dari hal-hal yang lingkup terkecil dulu. Nanti ketika jadi pemimpin, karakter buruk ini akan terbawa. Na'udzubillah ini. Maka saatnya dari pesantren, disinilah kalian menempa diri, memperbaiki diri. Min qablu ya qabla hadhil musibah, sebelum musibah ini terjadi. Dengan mantap, benar berarti saya tidak ikut perang itu, berarti kita ini benar. Buktinya itu banyak yang terpukul mundur dalam perang tersebut, jadi alasan penguat. Wa yatawallau, dan berpaling mereka, wa hum farihun, sedangkan mereka senang. Berarti kita benar. Untung kita tidak ikut perang, untung kita tidak menyia-nyiakan tenaga, untung kita tidak menyia-nyiakan biaya. Begitu. Omongannya hal yang orientasinya orientasi duniawi. Jadi mereka senang terhadap apa? Bima asabaka, terhadap sesuatu yang menimpamu. Kul, katakanlah wahai Nabi, lahum, kepada mereka, orang-orang munafik itu, la yusibana, tidaklah menimpa kepada kami illa ma kataballahu lana, kecuali sesuatu musibah yang telah mencatat, menentukan Allah kepada kami. Isabatahu, menimpakan musibah itu. Memang sudah tulisan takdirnya begitu, kita sudah menerima. Huwa maulana, dia Allah adalah maulana, penolong kami, nasiruna, penolong kami, wa mutawalli umurina, yang mengatur urusan kami. Wa 'alallahi, dan kepada Allah lah falyatawakkalul mu'minun, hendaknya bertawakal orang-orang beriman. Sadaqallahul azim. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam.